Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa media Warga News di mana saja Anda berada. Masih cerita tentang Israel dan Palestina ya. Nampaknya kita memang harus memisahkan ya antara Israel dengan Yahudi, Israel dengan Zionis ya. Sebenarnya yang ngotot untuk menguasai dan mengusir Palestina itu adalah Zionis, di mana memang Zionis itu adalah orang-orang Israel yang pendatang ya. Dia dari Inggris dan dari Amerika, yang targetnya memang dia harus punya negara, karena orang ini adalah orang-orang yang tidak punya negara ya, begitu. Jadi kalau bicara Israel sebenarnya dia terdiri dari berbagai agama ya di sana. Agama Islam juga ada di sana. Kalau Israel secara negara ya. Ada juga di sana agama Yahudi dan termasuk agama Nasrani. Nah, bangsa Indonesia ini yang kadang-kadang orang Indonesia ini yang kadang-kadang salah ya, mengeneralisir ya. Semua Israel ya Israel, padahal sebenarnya yang bahaya ini adalah Zionis ya, karena Zionis itu benar-benar dia targetnya adalah mengusir bangsa Palestina dari negaranya ya. Dia menganggap bahwa Yerusalem itu atau Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan. Nah, itu luar biasa. Maka ayo kita teriakan Save Palestine ya, Free Palestine, Freedom for Palestine ya, demi kemanusiaan Palestina ya, memang negara yang berdaulat ya. Palestina itu adalah sebuah negara. Jadi tidak salah ketika kita sebagai bangsa Indonesia membela Palestina ya, karena memang sudah jelas ya, penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Cuma memang masalahnya kita tidak bisa membantu secara persenjataan, itu pasti tidak mungkin ya, karena negara kita saja belum punya kemampuan di titik itu ya, begitu. Jadi paling tidak ya kita menyuarakan lah. Oke, itu saja pada video kali ini. Saya juga akan menampilkan sebuah diskusi hangat antara Koni Rahakundini Bakri dengan Bosman Mardigu ya. Nah, jadi tayangan-tayangan video tentang agresi militernya Israel ke Palestina dengan suara dari Ibu Koni Rahakundini Bakri. Silakan selamat menonton ya. Setelah UNCLOS belum pernah ada tuh misalnya kita ini pertama jangan darah tinggi dulu, jangan baperan dulu. Ya, Israel kebangetan ya, menyiksa, menzolimin orang-orang Palestina. Ya, ini mau aku cerita. Tapi diplomasi itu bukan cuma ngomong kami menghimbau, capek banget. Iya dong. Setelah UNCLOS belum pernah ada tuh misalnya dari Kemlu kita yang bikin gebrakan. Dan ketika saya pernah sekolah di Israel, doesn't mean I become Israelis dong. Ini kenapa sih tiba-tiba seorang bilang sama gue, oh pasti Bu Koni belain karena dia pernah sekolah di Israel. Zionisme adalah Yahudi harus punya negara. Tanyanya mereka dari mana ini semua? Gitu. Korea Utara kah? Pendanaannya segala macam. Mundurlah ke sebuah wilayah yang namanya Iran. Kalau Indonesia mau menjadi game changing, itu jangan cuma menghimbau, tapi turun ke sana, bilang sama Israel, shut the fuck up, lu jangan ngomong, jangan gini, rakyat lu harus selamatin, kayak gitu kan. Apapun Bu, ini kan isunya kemanusiaan ya, apalagi ada rumah sakit dibom dan 500 korban. Saya pikir ini masalah kemanusiaan. Kita lupakan konflik di belakang. Saya pikir mari kita stop nih dengan segala macam cara. Solusinya apa sih Bu Koni untuk perang itu? Selesai. Kita pakai tes DNA. Ya, bicara lagi dalam acara konspirasi dan
Apa bu? Kontradiksi ya? Yang dari Amerika udah lupa aja judul acara kita. Udah lama juga kita ini. Kenapa kita colorful begini ya? Nggak tahu Iya, sih. ini tidak Tapi yang paling melakukan ganteng, partai. yang paling ganteng calon presiden kita independen dong. Iya, calon presiden independen sekarang ini. Beda dia pakai jas sendiri. Kita Sendiri ya. sering melakukan kritik-kritik ya, ini ada kesempatan ini. Oke, saya baru pulang dari Amerika, tur yang sangat luar biasa ke NASA ya, tapi hampir kena government shutdown. Tapi akan kita tahan episode berikutnya. Kita ngomongin dulu tentang ya perang Palestina Hamas tepatnya ya, perang Hamas melawan Israel. What do you think? Pertama aku pakai baju hijau ini karena ini warnanya Hamas bukan? Hamas atau PLO sih? Hamas. Enggak, gue ini mau ngomong begini aja nih kalau soal ini. Pertama masyarakat kita ini pertama jangan darah tinggi dulu, jangan baperan dulu. Ya. Dari hari Sabtu aku udah bilang ini adalah perang antara Israel dengan Hamas, bukan dengan Palestina. Ya. Dan itu dikonfirmasi dan dikonfirmasi Oleh oleh presiden. presidennya sendiri, ya kan? Mahmud Abbas. Mahmud Abbas. Karena di sana itu kan ada banyak golongan ya, ada Fatah, ada Jihad Islam, ada macam-macam. Ada PLO. Iya, PLO udah pasti. Iya. Jadi Fatah itu PLO. Nah, maksud aku tuh coba kita lihat case-nya itu adalah si Hamas ini menyerang ke Israel. Dan serangannya ini benar-benar serangan kejutan karena tidak pernah dalam sejarah Israel itu terjadi, dan kita sebutnya Yom Kippur kedua. Kalau ditanya dari kenapa bisa, Remi, kalau saya ngeliatnya dari faktor ini aja ya, faktor keilmuan aku. Mungkin pertama ada menganggap underestimate tentang human intelligence. Karena waktu Desember itu 2002 sebenarnya waktu ulang tahun Hamas itu sudah diperingatkan oleh ketua Hamas itu bahwa akan ada serangan ke Israel besar-besaran. Kenapa? Karena Netanyahu ini dianggap mengangkat dua menteri yang salah. Menurut mereka nih ya, ini internal affairs mereka. Jadi di Israel benar ada isu bahwa government di dalamnya. Iya, jadi Netanyahu ini ngangkat dua menteri salah. Satu adalah menteri mereka nyebutnya security minister lah. Sama satu lagi menteri keuangan. Why? Si menteri keuangan ini punya hak untuk mengontrol Gaza. Oke. Dan dia itu membuat garda-garda yang membuat orang-orang di Gaza nggak suka. Dia menteri keuangan loh, jadi dia pegang keuangan. Kemudian si menteri yang satu lagi dia bikin kepadatan density Gaza tuh ditambah dari 500-an ribu kok nggak salah jadi 1 juta. Jadi density-nya makin pekat gitu loh. Nah itu sudah bisa memicu daerah itu makin bergolak. Rawan konflik. Nah, tapi sekarang kita mesti luruskan. Sekali lagi, ketika saya meluruskan ini, itu bukan kita sedang bela siapa-siapa. Gue gak ada urusannya. Gue bukan orang Palestina, gue bukan orang Israel gitu ya. Yang aku mau itu kita tuh begini. Kalau ini antara Hamas dan Israel, ya antara Hamas dan Israel. Jangan mengorbankan warga sipil dong. Apa? Ini yang disesalkan. Nah, tapi bukan sekarang gini. Kalau ngomong kayak gitu, itu pasti orang belum pernah ke Israel dan belum pernah ke sana. Kalau orang di Indonesia ngomong begitu, ya iya. Kalau kita sekarang ada orang gila nih, teroris dari Malaysia misalnya, ngirim kita roket, ya paling nyemplung di daerahnya Sulawesi, jauhan dikit tuh roket mungkin masuklah ke Kalimantan. Ngasar. Ini nih, tahu nggak Israel itu segede apa? Daerah sana segede apa? Jadi yang dia akan tembak balik, dan nggak mungkin Israel diam-diam aja. Israel itu negara yang dari lahirnya sudah mengalahkan demikian banyak peradaban. Yunani dia kalahin, Romawi dia kalahin, Mesir dia kalahin, siapa lagi tuh? Hitler dia kalahin, you name it lah. Masa dia nggak bisa ngalahin Hamas? Jadi buat dia itu sekali dia diserang dia akan serangnya balik. Ya, itu pernyataan Netanyahu kan gila, Bu. Dia akan ngebalas katanya lebih pedih daripada Ya serangan. pasti kan itu udah prinsip. Itu kita nggak bisa interfere, itu prinsip dia bernegara karena negara dia cuma segede pelok, dari lahirnya dihajar terus. Orang itu kan kebiasaan. Kita nih bisa ngomong soal itu sadis-sadis, kita nggak pernah diserang. Bukan dia yang Bu, saya challenge ya. Iya. Kan menurut saya kan Israel kebangetan ya, Ya, menyiksa, menzolimin orang-orang Palestina. Ya, ini mau aku cerita bahwa ketika Israel menjawab itu, kalau sebenarnya aku malah belum tahu kenapa. Dia udah mengutuk semua, Bu. Tapi gini, yang aku mau luruskan itu adalah kenapa tiba-tiba ini kita tuh jadi diehard Palestina. Kenapa? Kan sikap pemerintah kita udah begitu kan? Karena ada seolah-olah ini pesan Bung Karno. Nah, di sini nih yang gue agak beda. Bung Karno ketika menyatakan dengan tegas bermain perdamaian di muka bumi itu harus dihapuskan. Konsekuensinya dia bikin. Pertahanan kita terkuat di bumi bagian selatan, gak ada yang berani sama Indonesia. Sekarang gue mau tanya, kita masih mau ngomong begitu? Gue mau ngomong pahit-pahit aja dah. Perdamaian dunia harus ditegakkan.
Penjajahan harus dihapuskan. Kita punya apa? Boro-boro nyerang itu. Sekarang gini deh, boro-boro ngambil Palestina balik. Apa tanah Palestina yang dianggap dicaplok Israel? Iya. Si Padang kita balikin udah besar. Jadi kalau gue bukan nggak setujunya kita intervensi, kita ini udah punya apa? Kita cuma sikap nih Bu, bahwa Bentar, kita bentar. menentang. Nah kalau sikap jangan nanggung. Kementerian berarti kalau memang secara militer kita nggak mampu, Iya. pakai diplomasi. Tapi diplomasi itu bukan cuma ngomong kami menghimbau, capek banget. Iya dong. Setelah UNCLOS belum pernah ada tuh, misalnya dari Kemlu kita yang bikin gebrakan. Contoh nih, kalau gue jadi Menlu nih, gue panggil, Presiden Macron, lu duduk sini. Apalagi tuh, Perdana Menteri Inggris, duduk sini lu. Iya. Ini kasusnya gara-gara lu dulu, 1817, ya nggak? Lu yang ada garis. Sultan Ottoman aja berkuasa di sana sekian lama, Sultan Ottoman nggak pernah berani garis. Why? Iya. Di sana itu namanya tribes tuh gila-gilaan. Belum Sunni Syiah, Sunninya punya anak seberapa ratus, Syiahnya punya anak. Ini kepercayaan. Kita udah nggak bisa interfering. Makanya Sultan Ottoman itu nggak pernah mau. Ini tiba-tiba terjadilah. Nah kembali ke si PLO sama si Fatah sama si Hamas. Fatah ini kan PLO. Dia itu yang dulu sudah mengatakan bahwa bagusnya dua negara aja lah. Betul nggak? Ini damai lah. Sosial kita berantem mulu, udah kita baginya dua negara. Oke? Nah si Hamas itu nggak setuju. Buat dia di mata dia tidak akan ada negara Israel di tanah gue. Jadi dia harus mundur ke tahun berapa tuh sih perjanjian Oslo tuh tahun berapa? 57 ya. Tahun berapa sih aku lupa perjanjian. Pokoknya itu PLO waktu itu berhasil mencoba memberikan solusi dua negara. Nah ini Hamas nggak mau. Tapi kembali saya ngomong, Hamas itu adalah salah satu unsur di Palestina. So it's not the whole Palestina. Jadi kalau aku tuh ngeliatnya dikotak-kotakin gitu loh masalah. Jangan tiba-tiba disamain semuanya. Oke. Dan ketika saya pernah sekolah di Israel, doesn't mean I become Israelis dong. Kalau gue bikin Israelis, KTP gue udah nggak ada. Ini kenapa sih tiba-tiba seorang bilang sama gue, pasti Mukoni belain karena dia pernah sekolah di Israel. It's nothing to do with me gitu lah, with my school. Come on lah. Gue cuma menerangkan itu satu. Berapa lama sih di Israel? Gue pulang pergi dalam setahun. Oke, lumayan. Iya, dan gue kan memang masuk ke dalam karena gue kan didampingi sama IDF itu. Oke. Jadi apa orang nggak bisa datang ya gue datengin yang bunker bawah tanah itu. Nah, kembali kenapa ini bisa bobol? Aku tuh curiga dibantu. Apakah karena sekarang kita bisa lihat ya, Iran tuh kan jadi dekat sekali sama Rusia. Ada power lah baru lah. Katanya Iran nih yang bermain di belakang ini ya. Ada dua versi nih. Apakah Iran betul-betul bermain, kita harus ciptakan common enemy nih? Ya kan harus Iran nih gitu kan. Atau sebenarnya memang sudah lama pelatihan atau dendam yang tadi saya bilang. Itu berarti kan ada ignorance dari Israel kalau si pemimpin Hamas bilang dari Desember. Nah, paling akhirnya adalah sebenarnya ada kalimat dari tentara IDF ini kayak Yom Kippur kedua kan. Jadi Tanggalnya sama, beda sehari. jadi berdasarkan Yom Kippur. Pertanyaannya adalah, apakah karena kita terlalu percaya teknologi sehingga keasikan? Iya dong, ada Iron Dome lah. Iron Dome so far sudah bisa menjaga kita gitu kan. Katanya kita baik-baik aja. Nah, selama ini rupanya dicari celah nih. Rupanya kalau roketnya beruntun, terus mungkin iya, nggak kecepatannya akan mungkin kekalahkan. Tapi gini sekali lagi ya, ketika kita membuka masalah ini, saya tuh cuma melihatnya beginilah ya, tentang jadi diperdebatkan bahwa itu tanahnya Palestina. Gue rasa nih ya kita itu bisa mundur 5.000 tahun, Bo. Gimana sih? Kalau gue tuh orangnya gue nggak terlalu, gue bukan orang beragama yang sangat agamais ya. Tapi aku percaya kitab suci. Kitab suci siapapun orang gue percayain. Termasuk kitab suci Kristen yang menyatakan bahwa itu tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan mereka kepada bangsa Israel. Ya udah gue respect di situ aja. Iya kan, dari agama itu. Lalu kalau boleh masuk agama lain itu bisa juga. Tapi kalau lu tanya gue, solusinya apa sih Bu Koni untuk perang itu? Selesai. Kita pakai tes DNA. Lu Ibrahim dari sana ke sana. Lu Ibrahim dari sini ke sini. Aman. Tahan dulu. Lebih cerita sejarah dan lu kan jauh banget cerita sejarah tentang Israel dan Arab. Jadi kita mundur aja, nggak usah jauh-jauh. Karena kalau dari zaman Kanaan, zaman Mesopotamia pernah begini, kita bilang nggak pernah selesai. Nama Filistin asalnya dari Pulau Kreta. Wah, itu nggak pernah kelar-kelar, bener nggak? Kita mundur nggak usah jauh-jauh dari 1917 aja.
Itu ada namanya Balfour Declaration. Jadi Arthur Balfour itu Menteri Luar Negerinya Inggris di 1917. Jadi kita tahu bahwa di tahun 1900 sekian itu British Empire itu lagi mau sunset. Jadi kita tahu bahwa setiap 200-300 tahun dunia ini empire-nya berganti. Jadi 200 tahun yang sebelum Inggris adalah Belanda lah yang jadi raja dunia, kemudian Inggris menjadi empire di itu. Nah, di tahun 1900 sekian itu Inggris lagi sunset. Dia clash di sini sama Belgia, clash di sini sama Perancis, di semua negara jajahan. Dan kekhawatiran mereka adalah masalah dana. Jadi kita tahu bahwa Yahudi dulu adalah sebuah sekte mungkin atau sekelompok suku lah ya, bangsa itu warga negara kelas 2 di Eropa. Jadi cuman mereka punya kelebihan. Walaupun mereka mengendalikan uang. 70% uang di zaman itu dipegang Yahudi. Bahkan tahu otak jago-jago. Nah, terutama di Inggris, parlemennya semua 90% di bawah Rothschild. Jadi ada sebuah disebut Balfour Declaration, itu adalah persetujuan Raja Inggris yang diminta oleh Arthur Balfour ini, kalau mereka mendukung pendanaan ke Inggris, mereka akan dikasih sebuah wilayah. Di 1917 itu Inggris setuju dengan Zionis. Nah, ini harus terangin apa itu Zionis. Jadi kita mundur lagi 1896. Ada sebuah buku yang sangat terkenal berjudul Der Judenstaat, The Jewish State bahasa Inggrisnya. Pengarangnya namanya Theodor Herzl. Itu Theodor Herzl di mana-mana nih pernah ke Israel. Wajahnya Theodor itu di pampang tertinggi karena dialah yang di setahun setelah itu 1897 Kongres Yahudi pertama di Basel, Switzerland, yang hasil kesepakatannya adalah supaya mereka tidak dikejar-kejar, mereka harus punya negara.